Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data dan sahabat peta, bertemu kembali dengan kami di Bincang Asik Tangerang 1 Data 1 Peta. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang sangat spesial di spesial HUT Kota Tangerang yang ke-30 dengan tema kolaborasi membangun kota. Kita akan mencoba untuk berkenalan dengan narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Rernat Muhammad Aris Marfai. Beliau adalah Bapak Kepala Badan Informasi Geospasial. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Yang kedua adalah Bapak Heri Sutanta ST MSc PhD. Beliau adalah akademisi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan beliau adalah juri Bumandala sejak tahun 2016. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bisa baik. di Tangerang. Ketemu Luar dengan biasa. teman-teman dari Tangerang, Kota Tangerang. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir pada malam hari ini di Kota Tangerang. Dan kemudian yang satu lagi adalah narasumber kita Bapak Aris Haryanto Eskom MT. Beliau adalah koordinator kelembagaan dan pembinaan simpul jaringan Badan Informasi Geospasial. Selamat malam Bapak. Halo Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Kota Tangerang Bapak. Baik sahabat data, sahabat peta, kita akan mencoba untuk bincang asik di kesempatan kali ini. Dan kali ini ada yang spesial juga karena di HUT Kota Tangerang yang ke-30 ini sangat spesial. Biasanya saya selaku pemandu acara hanya sendiri di Bincang Asik Tangerang 1 Data 1 Peta. Namun kali ini saya ditemani oleh satu moderator lagi. Beliau adalah Bu Haja Isnur Lailah, panutan kami juga. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah Bu Ivi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Izin Bapak, Mangga. Bapak semua, selamat bertemu di Kota Tangerang. Yang biasanya kita hanya melihat Bapak-Bapak dari aplikasi Zoom meeting ya. Iya. Selama koordinasi mungkin 2 tahun ini, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu langsung di acara Bincang Asik ya. Tangerang 1 Data Wah. 1 Peta Special Edition Ibu ini kali ini. Luar biasa. Luar biasa. Baik, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengulik kepada narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama Bapak ketahui bersama, mungkin tahu nggak ya? Mudah-mudahan sih tahu. Kali ini pimpinan kami, Bapak Wali Kota, sedang berupaya untuk mengoptimalkan Tangerang 1 Data dan 1 Peta. Namun tentunya karena kami masih banyak yang harus kami pelajari, terutama di tentang Tangerang 1 Data ya Pak, untuk mendukung program pemerintah pusat dengan Perpres SDI ya, Perpres 39 tahun 2019. Bagaimana pendapat Bapak terhadap optimalisasi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang sampai saat ini? Mohon izin Profesor Aris Marfai, mangga Bapak. Ya, terima kasih. Ini pertama kami mengucapkan selamat untuk Kota Tangerang yang telah berhasil melakukan pengembangan data, terutama data spasial, dan juga mengintegrasikan data dalam kebijakan 1 Data. Seperti kita ketahui, data itu merupakan satu ujung tombak bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kalau kita memasukkan data yang salah dan tidak benar, otomatis apa yang kita rencanakan juga tidak optimal. Nah, tadi disampaikan bagaimana kita bisa mengoptimalkan capaian yang sudah ada di Tangerang. Yang perlu saya sampaikan adalah kalau kita lihat di simpul jaringan, dalam pengembangan informasi geospasial, Tangerang itu termasuk kategori optimal, unggul kalau nggak salah ya. Optimal apa unggul nih Pak? Kayaknya Saya jadi unggul penasaran. kalau saya lihat. Kalau ngelihat di Simojang sih warnanya biru Pak. Masa masih optimal Pak? Jadi satu-satunya yang warna biru di Provinsi Banten, Bro. Wah, terima Ini kasih luar banyak biasa. Bapak. Nah, tetapi Iya, kita siap. perlu lihat tidak hanya berhenti pada bagaimana kita merubah warna menjadi biru, Siap. tetapi adalah
yang dimaksudkan kita bisa mencapai optimal kalau yang sudah kita susun dan kembangkan, yang biru tadi, yang unggul tadi, bisa betul-betul dilaksanakan dan efektif untuk membantu pengambilan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Pertama, jelas kita harus maintain, mempertahankan keunggulan itu dengan satu, misalnya kita mempunyai policy atau kebijakan yang komit bahwa itu akan kita teruskan, baik di tataran pimpinan, manajemen maupun staf. Karena bisa saja, dan ini kekhawatiran kita bersama, pada satu periode bagus, periode berikutnya belum tentu. Kadangkala karena kita tidak bisa melakukan sustain untuk maintain. Nah, sehingga pertama jelas kebijakan penting. Yang kedua sebetulnya adalah pengelolaan. Ada policy-nya tapi pengelolaannya enggak bisa, juga nggak mungkin, sehingga harus ada manajemen yang bagus untuk mempertahankan itu optimal. Yang ketiga SDM, mau tidak mau kita kadangkala masalahnya adalah pada SDM kita. Nah, sekarang kita punya jabatan fungsional surveyor pemetaan ya, yang mungkin bisa menjadi salah satu untuk menjembatani permasalahan SDM. Selama ini dan di banyak kasus jamak sebetulnya di setiap pemerintahan daerah, begitu kita memberikan mandat pada seseorang staf untuk mengembangkan, mengelola simpul jaringan dan mengelola informasi geospasial, kemudian begitu staf ini promosi ke tempat lain, itu akan menghilang kembali pengembangan informasi geospasial. Jadi ini namanya melekat pada person, bukan melekat pada unit atau institusi. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kemudian teknologi, jangan lupa kita merasa bagus saat ini, tapi 5 tahun ke depan kalau kita nggak melakukan maintenance, teknologi yang kita lakukan obsolete. Sehingga si SDM ini dan kita yang berada di decision maker itu harus bisa untuk terus melihat perkembangan teknologi untuk mengikuti, catching up dengan teknologi. Dan berikutnya tentu standar datanya harus bagus dan lain sebagainya. Poin kedua yang ingin saya sampaikan sebetulnya yang tidak kalah pentingnya untuk optimalisasi adalah bagaimana kita bisa menggunakan simpul jaringan data informasi geospasial yang sudah bagus ini di semua OPD dan juga masyarakat. Jadi ini penting, itu adalah optimalisasi. Jadi kalau tidak begitu ya kita belum optimal namanya. Kita masih, orang lain masih akan misalnya membuat data sendiri atau tidak memakai data kita. Berarti ini kita belum memanfaatkan secara optimal. Mungkin kurang lebih demikian, Ibu. Wah, alhamdulillah kita dapat masukan untuk terus menjaga keberlangsungan dari apa yang sudah dibangun di Kota Tangerang, khususnya untuk membangun simpul jaringan informasi geospasial ya Bu Ivi. Iya, betul Bu. Tadi yang disampaikan oleh Profesor Aris tidak hanya merubah warna hijau menjadi biru gitu ya Pak ya, tapi ada beberapa yang memang harus kita kembangkan, teknologi. Kemudian tadi SDM ya Pak, ini sangat kami sangat sadar betul di Kota Tangerang ini SDM-nya kami belum memiliki jabatan surveyor pemetaan Pak. Mohon bimbingannya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang sehingga kita bisa memiliki JFT surveyor pemetaan tersebut? Karena sampai saat ini izin saya sendiri juga bukan dari JFT surveyor pemetaan, namun karena di dalam tupoksi yang diberikan kepada kami harus melaksanakan tentang data spasial, mengembangkan data spasial, padahal JFT-nya dari JFT statistisi. Jadi sehingga seperti itu Pak. Mohon izin, bagaimana sih kiat-kiatnya Prof untuk kita bisa memiliki tadi JFT pemetaan biar melekat pada personalnya, bukan kepada institusinya gitu Pak. Izin Pak. Iya, ke Profesor dulu. Profesor dulu, siap ke Pak Profesor dulu. Ujiannya belum berakhir. Jadi begini Bu, sebetulnya kita sadari bahwa SDM ini penting untuk SDM yang spesifik, yang dia mempunyai keterampilan dan knowledge khusus, itu penting untuk mengembangkan informasi geospasial kita di daerah. Dan selama ini memang kita perlu terus mendorong agar formasi ASN, Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan itu bisa hadir di setiap daerah. Sampai saat ini masih terbatas pada instansi pusat, misalnya kami di BIG, kemudian di ATR BPN, di KLHK, di beberapa Pemda sudah tapi belum banyak. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus bisa memberikan argumentasi yang kuat ketika kita melakukan analisis untuk formasi ASN, analisis jabatan ya.
Dan itu sekali lagi perlu di-exercise bersama. Kalau di daerah mungkin ada BKD ya, yang bisa melihat urgensi itu. Yang kedua, sekali lagi komitmen kita sebagai pimpinan juga harus bisa atau mau untuk mengambil kebijakan, ya kita perlu Jafung Surta di daerah kita. Kemudian yang ketiga, nanti setelah Jafung Surta ada, itu kita perlu maintenance, dia perlu kita upgrading. Ada banyak pelatihan yang bisa membantu mereka untuk bisa mempunyai skill yang lebih, dan itu tugas kita di BIG karena kami sebagai pembina untuk Jafung Surta. Tapi sebetulnya di luar dari itu, senyampang misalnya kita belum mempunyai Jafung Surta, SDM yang ada selama ini juga kita bisa push dulu untuk sementara sambil kita ngisi Jafung Surta dengan keterampilan yang up to date. Nah, ini perlu. Kalau beberapa daerah yang agak jauh misalnya dari BIG, itu misalnya bisa juga dengan kepanjangan tangan karena kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi melalui PPIDS atau PPIIG, yaitu Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial. Tangerang ada beberapa universitas yang capable atau juga ke BIG tidak terlalu jauh. Jadi itu yang harus kita lakukan untuk memaintain dan mengembangkan SDM Surta kita. Prof, yang menarik nih, semisalnya di satu universitas ini belum ada untuk jurusan geografi. Apakah untuk PPIG ini bisa dialihkan kepada jurusan teknik informatika atau sejenisnya gitu? Jadi sebetulnya kerjasama kita dengan perguruan tinggi itu untuk membantu mengembangkan informasi geospasial dan membantu pemerintah daerah dalam mendampingi pemerintah daerah dalam pengembangan informasi geospasial di tempatnya masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah informasi geospasial ini sebetulnya ada di disiplin ilmu apa saja, kan begitu. Sebetulnya tidak terbatas pada geografi atau geodesi saja, tetapi sekarang banyak sekali bidang yang menggunakan informasi geospasial. Mungkin salah satunya termasuk informatika. Salah yang lainnya misalnya kehutanan. Salah lainnya, iya, Pak. Apa itu Pak salah lainnya? Tadi adalah salah satu. Oh, salah satu. Sekarang salah lainnya. Misalnya Siap, Pak. PWK, planologi. Sehingga menurut saya apabila ada kemampuan atau knowledge yang dimiliki oleh misalnya dosen peneliti di sebuah perguruan tinggi terkait dengan informasi geospasial, maka di situ sebenarnya terbuka peluang untuk membuka PPIIG. Misalnya yang akan dibuka oleh Mas Haris minggu depan di Universitas Bengkulu. Di Bengkulu itu memang tidak ada geodesi, tidak ada geografi, informatika, tetapi di situ ada profesor, ada dosen yang dia basisnya geodesi, basisnya remote sensing. Prof Bambang itu komplit ternyata CV-nya. Nah, itu sehingga bisa juga dipakai untuk jawab Ibu tadi. Kalau untuk pengusulannya sendiri, apakah ada peran pemerintah daerah atau memang murni nanti universitasnya langsung berkolaborasi dengan BIG? Gimana Pak? Oh, ini Ya, kayak mungkin Mas Haris langsung ini dijawab sama Pak Haris punya, nih. ya. Izin nambahkan Prof. Jadi betul sekali. Jadi yang pertama ilmu informasi geospasial itu tidak tidak hanya geografi, geodesi ya Prof. Sekarang informatika pun sudah masuk ke sana. Terus kemudian bagaimana sih alurnya? Apa yang harus universitas lakukan untuk menjadi mitra kami di BIG untuk pembangunan simpul jaringan? Tentunya yang pertama ada komunikasi, koordinasi dan juga permohonan resmi surat terkait kerjasama ke kami ke BIG terkait pembentukan PPIIG di universitas. Kemudian kami nanti akan melakukan semacam asesmen, kami akan cek baik dari personil, kemudian kondisi labnya, termasuk apa yang nanti akan kita lakukan. Yang tidak kalah penting betul tadi perlu ada semacam dukungan atau rekomendasi dari pemerintah daerah. Jadi jangan sampai di situ ada PPIIG, ada PPDS, tapi pemerintah daerahnya nggak tahu. Nah akibatnya kalau nggak tahu bagaimana nanti si PPIIG ini bisa membantu teman-teman di daerah. Jadi tentunya itu salah satu persyaratan yang wajib ada adalah rekomendasi atau dukungan dari pemerintah daerah. Jadi memang pemerintah daerah punya andil di sini dalam pembentukan PPIIG. Nah terus tadi menambahkan terkait jabatan fungsional survei pemetaan juga.
yang perlu digarisbawahi adalah JF Surta ini tidak hanya jangan berkumpul hanya di satu dinas. Jadi kita perlu pahami bahwa kebutuhan JF Surta ini wajib ada di seluruh dinas. Jadi nggak cuma miliknya teman-teman Bapeda misalnya atau PU yang biasa melakukan pemetaan, tapi harus ada juga di Kominfo, harus ada juga di Dinas Sosial misalnya, dan ini akan tergambar nanti di peta atau analisis jabatan tadi. Nah itu mungkin sedikit tambahan Ibu. Jadi perlu dipahami bahwa kebutuhan JF Surta ini kita melihatnya dalam skop yang luas ya, tidak hanya dari kacamata satu dinas saja, seperti itu. Ya, jadi peluangnya cukup menjanjikan ya untuk anak-anak muda sekarang belajar terkait dengan informasi geospasial, dan juga mungkin di kampusnya nanti bisa menjadi pendampingan bagi pemerintah daerah melalui PPIG tadi ya. Betul Ibu. Nah ini mungkin Pak Heri bisa menceritakan pengalaman sebagai salah satu PPIIG tertua atau terlama ya Pak Heri? Tertua bukan. Tertua bukan. Ya, baik, terima kasih. Di dalam PPIG memang perlu menjalin hubungan yang erat dengan pemerintah daerah, karena memang salah satu tugas yang diberikan oleh PIG adalah bagi PPIG untuk membina. Ya, seperti tadi disampaikan Pak Aris, Pak Kepala, bahwa kalau di pemerintah daerah itu dalam periode tertentu selalu ada rotasi, selalu ada promosi dan seterusnya, sehingga supaya kemudian ketika ada kebutuhan untuk melakukan pemeliharaan kapasitas ya tadi, itu tidak harus jauh-jauh. Kalau Tangerang itu dekat dengan PIG, tetapi kalau misalnya di Aceh atau di Pontianak atau di Manado tentu saja itu akan menjadi kendala. Nah, kami kemudian di PPIIG atau PPIDS itulah kemudian yang memfasilitasi proses di dalam diskusi, di dalam pelatihan dan sebagainya, sehingga beban BIG yang kebetulan BIG itu tidak punya kantor wilayah gitu ya, itu kemudian bisa membantu kegiatan-kegiatan BIG, dan sembari juga kemudian di perguruan tinggi itu kemudian juga bisa mendapatkan kesempatan bagi dosen untuk melakukan penelitian, mahasiswa untuk magang dan sebagainya. Dan dengan adanya skema Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, maka sebetulnya itu peluang yang terbuka luas bagi pemerintah daerah untuk menerima mahasiswa berpraktek, magang, dibimbing, tapi juga sekaligus membantu kegiatan pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah terkait dengan pengelolaan data geospasial. Jadi Bu Ivi mungkin ini harus segera diinformasikan kepada perguruan tinggi di Kota Tangerang untuk bisa mengambil kesempatan ini ya. Karena ada mau launching ya Pak sebentar lagi atau gimana acara yang PPIG dalam waktu dekat? Jadi kalau PPIG tadi memang tadi Prof. Faris sudah menyampaikan kita minggu depan itu akan menjalin kerjasama. Jadi saat ini sudah ada 26 PPIIG se-Indonesia. Jadi memang ini luar biasa ya, 26 baru PPIG se-Indonesia. Baru 26. Baru Pak. 26. Baik baru. Kota Tangerang belum masuk soalnya. Nah, Banten karena belum, betul. Iya, belum. Persis. Jadi karena di Yes. Jawa ini tinggal di Banten dan DKI yang memang belum ada perwakilan PPIIG-nya. Jadi ini memang masih terbuka teman-teman di Banten untuk nanti menjalin kerjasama dengan kami. Dan memang tidak ada tidak ada target ya, ini berjalan natural aja. Artinya begitu ada kebutuhan, begitu ada kerjasama dari kampus, kami siap gitu. Seperti itu mungkin. Nah, ini Bu Is yang menarik. Tadi kan kita harus untuk memberikan motivasi kepada kampus atau universitas-universitas untuk masuk dalam PPIIG. Saya itu PPIG sama PPIIG gitu ya. Tambah I-nya ada satu lagi tuh Bu, PPIIG. Namun tidaklah mudah Pak untuk kami mencoba untuk memberikan edukasi baik yang di pendidikan maupun non pendidikan tentang data spasial. Ini belum familiar
jujur. Walaupun sebenarnya masyarakat kita itu sudah sangat menggunakan gitu loh, sudah melekat di kita, belanjanya online, mau kemana-mana juga pakai aplikasi berbasis online, geotagging. Namun mereka tidak sadar bahwasanya mereka sudah menggunakan informasi geospasial. Ini yang masih dalam benak kami ya Bu Is ya. Bagaimana caranya kita memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu memahami bahwasanya data spasial itu penting dan memang sangat kita butuhkan untuk kita gunakan sehari-hari dan ayo kita kembangkan bersama. Mohon izin nih, mungkin Pak Heri Sutanta terlebih dahulu Pak. Iya, Enggak Pak? baik, terima kasih. Data spasial tadi sudah disampaikan kita gunakan sehari-hari. Ya, tadi saya dari perjalanan dari stasiun Gambir ke sini juga menggunakan itu untuk mengestimasi berapa lama saya akan sampai. Nah, kemudian yang berikutnya tentu saja kita bisa mulai dari kegiatan di pemerintah daerah. Kalau sebelumnya peta itu eksklusif dan hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, maka sebetulnya kita bisa memasyarakatkan peta. Ya, kalau menggunakan istilah yang dulu terkenal, kita bisa memasyarakatkan peta dan memetakan masyarakat, begitu ya. Masyarakatkan peta dan memetakan masyarakat. Iya, Pak. dalam Unik nih pengertian sahabat data, sosial sahabat peta, gitu ya. siap. Tapi mungkin saya akan menggunakan istilah lain, yaitu kita mengelola informasi secara spasial. Nah, informasi yang selama ini tidak kita spasialkan sebetulnya bisa kita spasialkan. Contoh misalnya adalah terkait dengan data pendidikan atau data kemiskinan atau data UMKM sebagaimana kita diskusikan tadi. Ini juga memiliki lokasi. Nah, lokasi ini selama ini tidak pernah kita eksplisitkan dalam bentuk peta. Yang ada di peta misalnya baru peta tata ruang, peta kawasan rawan bencana dan sebagainya. Nah, supaya kemudian masyarakat itu terbiasa dan semakin terbiasa dan memanfaatkan peta, maka hal-hal yang tadi itu kemudian bisa kita buat dalam bentuk peta, kita gunakan sebagai bagian dari misalnya laporan pemerintah daerah sehingga masyarakat sampai tingkat kelurahan, ya kalau nanti di kelurahan itu ada banyak peta yang ditempel di dinding atau disajikan dalam website, maka masyarakat akan semakin terbiasa dan semakin mengapresiasi pemanfaatan peta yang mendukung kegiatan pemerintahan dan mendukung kegiatan keseharian masyarakatnya. Oh, jadi memasyarakatkan peta dan memetakan masyarakat. Terus kemudian memberikan edukasi setiap yang banyak data sekali. Mungkin kalau kami di daerah mencoba menyampaikan bahasa itu peta tematik, Pak. Salah tidak ya? Karena sebenarnya Kota Tangerang sendiri sudah memiliki tadi UMKM. Kami petakan, Pak, untuk UMKM yang ada Kota Tangerang. Terutama UMKM unggulan. Sebenarnya kami sudah punya. Namun pada saat kemarin nyambung lagi nih ya, Pak. Kota Tangerang ini latah atau gimana saya juga kurang tahu nih Bu Is. Kita mencoba untuk melaksanakan penganugerahan Tangerang Satu Data Satu Peta demi untuk memotivasi para OPD dan BUMD. Jadi pimpinan kami Bapak Wali Kota sangat konsen terhadap pengembangan Tangerang Satu Data Satu Peta. Namun yang masih di benak kami pun sampai sejauh mana sih masyarakat kita bisa menyentuh ke masyarakat sehingga masyarakat itu familiar dengan spasial dan tidak kalau bahasa orang Jawa itu kepleco, Pak. Ngomongnya bukan spasial tapi spesial. Nah, kalau spesial kami taunya martabak telur itu, Pak, yang telurnya banyak itu sangat spesial sekali. Namun sampai saat ini tuh kami ketika ya Bu Is ya di Bapeda juga di Kominfo karena kami jauh dari BIG. Jauh ya, Pak. Kami belum berkunjung ke Bapak, belum sowan ke Bapak selaku pembina data spasial pusat kita nih, Bu. Pembina data spasial yang kami miliki adalah Bapeda. Sampai saat ini seperti itu. Namun luar biasa, alhamdulillah ya Bu ya, kita berkolaborasi bersama mencoba untuk mengembangkan tadi data spasial. Makanya disebutnya adalah Tangerang Satu Data Satu Peta. Nah, seperti itu, Pak. Memang masih sih, Pak. Kami tuh masih penasaran gimana caranya untuk memfamiliarkan kata spasial di para BUMD dan juga OPD yang ada di Kota Tangerang. Izin nih Prof, kiat jitunya seperti apa Prof? Masih martabak spesial itu tadi Prof, masih banyak yang seperti itu Prof, izin Prof. Ya memang semenjak kita mempunyai Undang-Undang 4 2011 itu istilah geospasial itu mulai dimasyarakatkan. Sebelum tahun itu sebetulnya istilah geospasial itu simply
hanya menjadi ranah konsumsi akademisi, para peneliti, dan di dunia perguruan tinggi atau sekolah. Nah, dengan kesadaran penuh kita, dengan terbitnya Undang-Undang 4 2011, kita mencoba untuk juga membangun dan menyelenggarakan informasi geospasial sebagai sandingan untuk melengkapi data dan informasi non-spasial, termasuk statistik, agar ketika kita mengambil kebijakan itu lebih komprehensif karena ada masukan data spasial. Permasalahannya kemudian adalah istilah spasial ini kan belum juga menjadi familiar setelah sekian tahun. Ya. Betul, Prof. Nah, tentu kita ada beberapa hal, ada beberapa poin yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan yang kita sebut dengan literasi geospasial. Literasi geospasial. Ya. Bagaimana kita bisa mengedukasi, meng-knowledge masyarakat melalui atau memberikan masyarakat informasi tentang geospasial. Dan ini blessing in disguise sebetulnya kalau kita lihat 3-4 tahun terakhir dengan masifnya teknologi, aplikasi, dan di era pandemi itu pemanfaatan teknologi dan knowledge informasi geospasial jadi sangat masif. Kita sadari atau kita tidak sadari, tanpa kita memahami definisinya atau dengan kita memahami definisinya. Tapi faktanya masyarakat kita sudah mulai memanfaatkan informasi geospasial dalam daily life, ya, dalam kehidupannya sehari-hari. Tadi disampaikan oleh Pak Eri misalnya dengan map ketika kita melakukan perjalanan, dengan UMKM ketika placing tempat dan lain sebagainya. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjadikan penyelenggaraan dan pemanfaatan informasi geospasial ini inklusif, melibatkan masyarakat. Selama ini kita masih ada banyak hal yang kita masih berkutat pada pemerintahan. Misalnya kita memanfaatkan informasi geospasial masih pada OPD. Tapi saya lihat misalnya di Kota Tangerang sudah mulai misalnya bagaimana kita mempunyai aplikasi untuk pengaduan masyarakat yang itu dimiliki oleh semua masyarakat. Nah, sebetulnya ketika kita memanfaatkan aplikasi yang dikembangkan oleh Tangerang itu, di dalamnya kan ada informasi geospasial dan karena ini inklusif masyarakat terlibat, maka sebetulnya masyarakat menjadi lebih teredukasi bahwa dia sekarang berhadapan dengan yang disebut data dan informasi geospasial tanpa dia harus mengetahui definisi ANSIH. Ya, betul, dan betul, itu betul. nggak masalah, Ya. itu bisa mengikuti. Tapi yang jelas kita bisa lebih orang memakai dan kemudian nanti memahami dan menggunakan itu. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah perlu tadi disampaikan juga bahwa kalau Jafung Surta itu baiknya ada di setiap OPD, maka data geospasial itu juga di setiap OPD. Dan kita harus dari kita sendiri, dari setiap unit di tempat kita bekerja bahwa mari bekerja berbasis data dan salah satunya data informasi geospasial. Poin saya adalah kalau dalam satu kota misalnya sudah mempunyai basis data itu yang digunakan oleh seluruh OPD. Jadi istilah Prof. Trias kalau dari geodesi create once tapi use many times. Jadi ya sudah satu kali dibangun tapi kemudian seluruh OPD memakai itu. Itu juga salah satu kiat kita untuk bisa semakin istilah Pak Eri memasyarakatkan peta tadi. Siap, baik Prof. Tadi kan satu aplikasi dibangun tapi digunakan oleh banyak OPD. Kembali lagi nih Prof ke Simojang. Ya, kembali ke Pak Aris Haryanto nih ya Pak ya. Izin tentang Simojang. Sebenarnya dari bimbingan BIG gitu ya, kami juga merasakan kami sudah terhubung dengan Simojang, satu aplikasi yang sudah dibangun oleh Badan Informasi Geospasial dan geoportal yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tangerang adalah maps.tangerangkota.go.id. Nah, untuk kedepannya nih Pak Aris Haryanto izin, apa sih yang harus kami lakukan? Kalau untuk tadi semua OPD harus menghasilkan data, izin Prof, itu sudah
kami sudah mencoba untuk bersama-sama dengan OPD ya Bu Is ya, bersama dengan pembina data spasial kami Dalam nih. satu data ya. Iya, di satu data, satu peta itu sudah melibatkan OPD. Cuma untuk memaintenance tadi bahasa Profesor memaintenance. Bagaimana cara kami memaintenance produsen data spasial kami nih Pak, yang di OPD maupun di BUMD. Izin Pak, kiat-kiatnya seperti apa Pak? Ya, jadi satu yang perlu kita pahami, begitu data itu banyak diproduksi oleh masing-masing dinas, aspek standar yang perlu diperhatikan. Jangan sampai data itu dibuat kemudian kita lupa, di situ harus kita interoperabilitaskan, harus bisa berbicara dengan data lainnya. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman lupa ini Bu. Jadi teman-teman asik bikin data, bikin peta, terus tapi begitu data itu dipublish, data itu nggak bisa saling berbicara, nggak bisa saling diintegrasikan. Jadi aspek standar itu yang menjadi poin utama bagaimana nanti memaintain keberlangsungan dari si data tersebut. Dan juga jangan lupa kita sudah punya portal Tangerang ya, portal data Tangerang, maps.tangerang. Maps.tangerangkota.go.id. Nah, gunakan database yang ada di Map Tangerang itulah sebagai satu-satunya basis data spasial di Kota Tangerang. Artinya apa? Nanti misalnya dari Dinas Kesehatan ingin bangun aplikasi untuk pemantauan DBD misalnya. Nah, gunakanlah data dari Map.Tangerang tadi. Jangan membuat database sendiri, jangan membangun server sendiri, tapi menggunakanlah basis data yang sama. Nah ini tadi create once, use many time, karena data spasial itu bikinnya susah ya Prof ya, Pak Heri ya, yang belajar berapa 4 tahun 5 tahun bikinnya susah gitu. Kalau di suruh orang lain suruh bikin juga bikinnya mahal juga. Nah jangan sampai udah susah bikinnya, mahal, jadi terus disimpan di laci. Jadi nilai atau valuasi data itu nggak akan bertambah. Nah nilai atau valuasi data spasial itu akan bertambah begitu data itu berbagi pakaikan, begitu data itu interoperabilitaskan dengan data lain. Jadi integrasi spasial, statistik itu jalan seperti itu. Itu mungkin salah satu triknya itu. Siap, terima kasih Pak Aris. Jadi standar data dan juga dibagi pakaikan, kuncinya seperti itu ya Pak ya. Baik, siap. Terus kemudian ini Pak, di maps.tangerangkota.go.id kami kan sudah sampaikan tadi, sebenarnya sih udah hampir seluruh 40 OPD yang dimiliki pemerintah Kota Tangerang ya Bu ya. Ditambah lagi plus 3 BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tangerang. Ada salah satu OPD kami atau daerah yang rawan bencana. Rawan bencana ini banjir, terutama di kami ini permasalahannya adalah banjir. Bagaimana cara untuk peran data spasial untuk memitigasi bencana tersebut? Izin Profesor Aris Marwai, mangga Pak. Ya, ini sebetulnya contoh lain bagaimana kita bisa memanfaatkan informasi geospasial untuk banyak sektor. Siap. Dan termasuk yang sekarang dilakukan oleh Tangerang adalah apakah ada peran informasi geospasial dalam pengurangan risiko bencana misalnya. Kalau kita lihat di siklus bencana, hampir di setiap tahapan siklus bencana itu sebetulnya ada peran dan kontribusi dari informasi geospasial. Misalnya dalam fase tanggap darurat, kita bisa melihat bahwa bagaimana kita bisa melihat lokasi-lokasi yang aman dan lokasi-lokasi yang terkena bencana. Kemudian kita bisa melakukan analisis routing dan membuat jalur evakuasi. Tentu itu memerlukan analisis spasial dan informasi geospasial. Kemudian misalnya pada tahapan preparedness, kita bisa melihat bahwa peta kerawanan bencana itu perlu kita punyai, sehingga balik lagi mesti ada integrasi data non spasial dengan data spasial ketika kita meng-create untuk peta rawan bencana. Demikian juga misalnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Mesti pertanyaannya kalau kita melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah di mana? Lokasinya mana? Kalau berbicara lokasi paling efektif kita harus melihat informasi geospasial kita. Nah sekali lagi kalau di Tangerang sudah punya satu data yang bisa dipakai oleh seluruh OPD, termasuk misalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memanfaatkan data peta itu untuk kemudian digunakan dalam
berbagai tahapan dalam pengurangan resiko bencana. Menurut saya seperti itu, termasuk misalnya kasus yang sangat spesifik tadi disampaikan banjir. Banjir tentunya ada beberapa parameter yang bisa kita lihat dari data spasialnya, misalnya kerapatan aliran sungai, jumlah aliran sungai, daerah rendah, kawasan rendah, daerah yang kawasan tinggi. Kemudian kita bisa memetakan region dengan curah hujan tinggi, region dengan curah hujan rendah. Kita bisa melihat tutupan lahannya, apakah dia lahan terbangun atau coverage vegetasi, sehingga misalnya apakah hujan itu bisa diresapkan ke dalam tanah atau menjadi run off karena banyaknya misalnya tutupan lahan yang permukiman dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan dari situ. Baik Prof, yang menarik bahwasannya setiap kebijakan ini khususnya di Satu Data ya, karena Satu Data itu terbit ya pada tahun 2019 dan langsung di dalamnya meliputi sebetulnya Satu Data Satu Peta. Jadi satu kesatuan kebijakan yang memang harus kita jalankan secara bersamaan. Nah, kadang-kala OPD ini bingung, kita harus mengelola tata kelola data dulu atau spasial dulu nih, karena memang kebijakannya datang berbarengan, kedua-duanya juga sangat penting ya. Namun memang kita memahami akan keterbatasan kita. Nah itu mungkin mohon pencerahannya nih. Dan juga pada saat ini banyak sekali isu-isu strategis yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tematik yang memang tentu saja dijawab dengan permasalahan spasial ya. Namun demikian sepertinya untuk beberapa case kami temukan ketika kebijakan itu lahir dari pemerintah pusat itu belum sama sekali bersinggungan dengan spasialnya. Jadi masih by name by address-nya itu masih terkait dengan NIK, sehingga kami di daerah tentunya harus melakukan pengelolaan data itu berulang ya. Artinya ketika kita mengelola datanya melalui by name by address dengan NIK, untuk punya spasialnya kita pada akhirnya harus ke lapangan lagi nih. Nah, apakah mungkin bisa di tingkat pusat itu sudah karena Perpres Satu Datanya sudah terbit, ibaratnya sudah bisa di tingkat pusat pun diarahkan untuk setiap aplikasi yang dilahirkan dari pusat mungkin bisa sudah terkait dengan spasialnya gitu. Mungkin mohon pencerahan. Yang perlu dipahami adalah kebijakan Satu Data inilah yang menjadi payung besar dalam pengelolaan data di Indonesia. Itu nomor satu. Jadi begitu kita melaksanakan kebijakan Satu Data ini menjadi payung besarnya. Nah di dalam kebijakan Satu Data ini ada kebijakan satu petanya di situ. Jadi begitu kita menjalankan kegiatan atau kebijakan Satu Peta di daerah ini otomatis sudah melaksanakan amanat dari Satu Datanya gitu. Jadi ini bukan dua kebijakan yang terpisah, ini saling terintegrasi. Nah banyak teman-teman di daerah bingung, sampai dalam penyusunan regulasinya pun bingung. Ini perlu dua peraturan atau cukup satu peraturan aja gitu kan. Nah, sekali lagi ini yang perlu dipahami, jadi bagaimana ini ada sebuah satu kesatuan. Jadi dengan teman-teman Tangerang ini sudah menata kelolakan data spasialnya dengan baik dan benar, otomatis sudah juga menjalankan amanat dari Satu Datanya. Jadi jangan takut begitu kita menata kelolakan data spasial itu udah pasti amanat dari Satu Data itu sudah terlaksana. Jangan sampai mikir wah nanti Satu Datanya gimana gitu. Nah, itu sebenarnya sudah jalan itu Bu. Jadi jadi Pikiran seperti betul itu. karena masih wah ini dua kebijakan yang terpisah ini, padahal enggak, padahal itu satu kesatuan dan saling menguatkan. Nah tentunya memang saat ini pun teman-teman di pemerintah pusat itu masih berproses ya, terutama bagaimana mengintegrasikan antara statistik dan spasial supaya nanti ke depan tentunya yang kita tuju adalah bagaimana tadi environment dari Satu Data ini bisa berkesinambungan. Jadi ada beberapa memang yang masih menjadi kendala, tentunya ini masih bagian dari proses, jadi masih juga terus kita perbaiki baik dari sisi teknis maupun non teknis seperti itu Ibu. Siap, mungkin Pak Heristanto mau menambahkan, Bangga Pak? Ya baik, terima kasih. Tadi sudah cukup lengkap. Saya ingin menambahkan dari perspektif lain. Jadi kalau setiap kejadian
itu pasti terjadi, setiap peristiwa itu pasti terjadi di suatu tempat. Setiap data itu pasti melekat kepada suatu lokasi. Nah, oleh karena itu dua hal tadi memang menjadi satu yang saling terkait ya, antara peta dan statistik. Sehingga ketika kita berbicara jumlah penduduk di kelurahan mana, jumlah penduduk di kecamatan mana. Kalau kita berbicara jumlah UMKM, jumlah penderita DBD misalnya, atau warga yang terdampak oleh banjir, itu juga melekat kepada satu lokasi tertentu. Sehingga memang kemudian ketika kita ingin mengintegrasikan dua hal tadi, maka dari sisi pemetaan kita harus memiliki peta dasar yang baik, yang kemudian menjadi landasan, menjadi referensi bagi peta tematik yang dibuat. Dan ke peta tematik tadi juga meliputi seluruh aspek. Kalau tadi ada 40 OPD, 3 BUMD, kemudian sekian kecamatan, sekian kelurahan, maka dia juga akan digunakan di situ. Tambahan lagi, kalau kemudian tadi satu data, satu peta, saya ingin mengusulkan satu lagi nih, sekalian mumpung ada Pak Kepala BIG, satu alamat ya, jadi supaya kita tidak bingung di dalam mencari lokasi. Kalau kita sudah terbiasa dengan by name by address, tetapi address yang seperti apa yang kita gunakan? Karena address yang kita gunakan itu seringkali tumpang tindih, seringkali ada duplikasi, seringkali tidak lengkap. Nah, kalau kemudian satu data, satu peta, kemudian ditambah satu alamat, yaitu satu lokasi hanya memiliki satu alamat tekstualnya, tertulisnya, dan satu alamat hanya digunakan oleh satu objek, maka misalnya satu bangunan itu hanya memiliki satu alamat dan alamat itu hanya digunakan oleh bangunan tadi, kita tidak akan ada lagi tumpang tindih. Yang tumpang tindih ini banyak sekali merugikannya bagi pemerintah daerah maupun juga bagi dunia usaha. Kalau mencari alamat tidak jelas itu transportasi online harus muter-muter misalnya gitu ya. Kalau kemudian dari data address tadi, by name by address, ternyata ada duplikasi, maka kemudian penyaluran bantuan dari pemerintah mungkin juga bisa tidak tepat ya. Sehingga memang integrasi satu data, satu peta itu menjadi penting. Dan dari sisi pemetaan kita mulainya dengan peta dasar yang dilanjutkan dengan berbagai peta tematik yang mengikutinya. Baik, terima kasih Pak. Tadi ada tambahan lagi, satu data, satu peta, satu alamat. Jangan sampai kayak Ayu Ting Ting, alamat palsu gitu kan, karena tadi ada tumpang tindih, ada banyak alamat, sehingga tadi kita nggak sampai pada tujuan yang sebenarnya. Kita mau ke sana, kita klik salah satu aplikasi transportasi, kemudian kita diantarkan ke suatu tempat, ternyata alamatnya palsu, nggak ada sebenarnya. Itu seperti itu ya Pak ya, satu data, satu peta, satu alamat. Terima kasih Pak Heristanta. Sahabat data, sahabat peta, satu baik. data, satu peta, satu alamat. Mungkin tadi ini pagi satu data, satu peta, satu kebijakan. yes. Kan kalau tadi pagi kita satu data, satu peta, satu kebijakan, malam ini kita dapat satu ilmu lagi. Satu data, satu peta, satu alamat. Untuk Kota Tangerang luar biasa. Karena memang narasumber kita emang narasumber yang luar biasa, Bu. Beliau sangat susah untuk kita temui. Tadi kata Bu Ais kan bilangnya kita hanya ketemunya di online, hanya mengikuti Instagramnya gitu kan ya, luar biasa nih Pak. Kalau di Spasial kan ada DG dan IG, tapi ini juga ada IG yang lain ini ya di Instagramnya. Di Instagram beliau kami selalu memantau nih, Profesor ini kemana-mana. Iya, oh di tag terus, iya betul Pak, izin nih kami. Siap, kami tag terus nih Prof, izin nih Prof ya, karena kan Bapak kan pembina kami. Sementara tadi yang Bapak sampaikan untuk Badan Informasi Geospasial itu tidak ada Badan Informasi Geospasial tingkat provinsi, daerah ya, ataupun tingkat kota. Jadi kami tuh, nah kalau kami ada kesulitan kami harus ke pusat gitu kan,
Prof, sehingga kami mohon izin nih kalau sering nge-tag terus gitu kan, nge-tag terus, mohon jangan bosan-bosan ya Prof ya. Tadi ada IG, Instagram, tapi juga ada informasi geospasial. Jadi sahabat data jangan sampai salah, di istilah spasial itu ada IG, bukan Instagram, tapi informasi geospasial. Ya Bu ya, seperti itu. Luar biasa nih kesempatan kita bertemu dengan narasumber-narasumber yang luar biasa hebat. Namun sepertinya kita saat ini waktu kita terbatas nih. Beliau ini kan jam terbangnya sangat tinggi. Sehingga Bu, kira-kira Tapi satu lagi nih Bu Ivi. apa? Oh iya, masih Kira-kira penasaran. nih dari BIG nih ke depan ada isu strategis apa yang bisa kita tangkap nih di daerah? Oh iya, mangga, Iya. mangga, siap. Setelah kita mempelajari kemarin ikut Bu Mandala Award gitu ya. Oke. Nah, kira-kira apa yang kita perlu siapkan lagi untuk memang menyemangati OPD dan terus berinovasi khususnya di informasi geospasial ini? Ya, mangga, siap Pak Prof. Iya. Ya, terima kasih. Sebetulnya BIG ini sedang mempersiapkan Rakornas. Rakornas, IG, ya, rapat kerja nasional, rapat koordinasi nasional terkait dengan informasi geospasial. Dan tema yang kita usung dalam Rakornas ini kurang lebih adalah terkait dengan integrasi geospasial statistik. Bagaimana kita memadupadankan, menyambungkan, mengintegrasikan, mengkolaborasikan data spasial dengan data non spasial, karena ini kekuatannya luar biasa, sangat powerful. Ada beberapa hal yang selama ini kita dihadapkan pada kasus permasalahan ketika kita mengambil kebijakan itu tidak optimal dan kadang kurang tepat karena simply kita tidak bisa mengintegrasikan kita punya data spasial dan non spasial di tempat kita. Ini di any level, di pemerintahan pusat maupun juga di daerah. Dan sehingga dalam 1 tahun ke depan ini kita akan terus untuk mengintegrasikan data spasial dan data statistik sebagai tema Rakornas, dan Rakornas akan diadakan pada bulan Maret tahun ini, dan harapannya setelah itu kita bisa mungkin kita sudah pernah mendengarkan bahwa atau melihat program-program pemerintah kaitannya dengan pemanfaatan data, misalnya di BKKBN dengan program stunting, atau di BPS dengan Resosek, atau di Kementerian Sosial dengan intervensi kartu miskin dan lain sebagainya. Di situ dibutuhkan data statistik, tetapi sebetulnya di situ juga diperlukan data spasial. Sehingga kalau kita mau melakukan intervensi itu jelas di mana, berapa, kapan, dan itu spesifik. Kalau kita tahu data tabulernya, data statistiknya, data kebutuhannya, tapi kita tidak tahu lokasinya juga nggak bisa optimal. Nah, kita melihat itu. Mulai tahun kemarin kita sudah mulai bekerja sama misalnya dengan BKKBN untuk merepresentasikan dan juga membantu dalam pelaksanaan program stunting, itu sudah memanfaatkan data spasial, sehingga kita ini mendorong tema Rakornas kita integrasi data pas dengan kebijakan misalnya di Kota Tangerang untuk integrasi data. Ya, kebetulan di BKKBN salah satunya adalah program pendataan keluarga. Nah, sepertinya itu Pak memang perlu juga ada spasialnya ya, karena memang itu seperti sensus yang dilakukan tiap tahun yang dibantu oleh daerah. Nah, namun kalau memang sudah lengkap dengan data spasialnya, tentu saja dalam pengelolaan data khususnya stunting, rentan miskin dan sebagainya itu akan lebih baik lagi. Betul, sehingga nanti tadi sampaikan juga oleh Pak Heri, by name by address-nya betul-betul jalan di situ. Siap. Nah, kita tinggal bisa mengintegrasikan bagaimana misalnya ketika kita mengambil survei atau sensus itu ada dibekali juga dengan keterampilan geotagging, dibekali dengan keterampilan membaca peta, dibekali dengan keterampilan plotting koordinat. Nanti ketika akuisisi data selesai dan kita melakukan pengolahan data statistiknya, dibekali juga bagaimana melakukan pengolahan data spasialnya, bagaimana melakukan plotting dari data yang sudah didapat di lapangan, kita visualisasikan dalam peta. Kemudian bagaimana melakukan analisis
non statistik yaitu yang spasial tadi dengan memanfaatkan data spasial kita. Kan selama ini misalnya kita masih baru memanfaatkan analisis terkait dengan analisis statistik. Padahal kita bisa menggunakan data spasial untuk misalnya buffering, kita bisa melakukan overlaying, kita bisa melakukan banyak treatment di dalam data spasial kita sehingga kita memperoleh informasi yang baru yang itu bisa digunakan untuk berbagai sektor untuk kebijakan. Ya, menarik sekali ya, dan kalau ini memang berhasil kita tunggu karena apa? Di setiap sektor Pak, ini hampir semuanya ada pendataan yang memang di daerah itu dilakukan dengan surveyor yang kita tetapkan ya. Jadi memang kalau sudah surveyornya itu diberikan tambahan tadi wawasan terkait ilmu geotagging, mungkin pendataannya jadi lebih komprehensif ya. Artinya kita di daerah untuk mengelola datanya pun sudah lengkap baik statistik dan spasialnya. Nah, iya betul, dan di situ spasial bisa menjadi platform, bisa menjadi landasan, bisa menjadi tatakan untuk setiap data statistik yang masuk, sehingga optimalisasi dan efisiensi itu hadir di situ. Misalnya satu dinas sudah melakukan survei sensus terkait dengan suatu data di suatu daerah, yang instansi berikutnya dia tidak perlu lagi mensurvei daerah yang sama. Kadang-kala kan kita sebagai rumah tangga itu bosan ditanyain terus. Dari mana? Prof. Dari instansi A. Besok dari mana instansi B? Pertanyaannya sama. Jumlah anak berapa? Jumlah istri berapa? Penghasilan berapa? Stop nih Prof. Misalnya, jumlah istri berapa? Misalnya. Sehingga kita jawabnya lama-lama emosi. Kemarin sudah ditanya ya Pak gitu. Nah, kalau kita sudah punya datanya, maka instansi yang berikutnya, dinas yang lainnya tinggal look up data itu. Saya butuh apa sih? Yang enggak ada apa? Sehingga besok lagi kalau kita melakukan sensus di daerah misalnya dilengkapi. Sudah sekali turun tapi kepentingan dinas ini tercukupi. Saya hanya butuh tentang kesehatan. Saya hanya butuh tentang pendapatan. Saya hanya butuh tentang infrastrukturnya. Ya sudah, satu orang datang tapi banyak pertanyaan itu dirangkum sekalian. Nah, yang menarik nih Prof, di Tangerang ini kita sudah punya aplikasi bufferingnya untuk pendataan yaitu SIDATA. Nah, betul. Bahkan tadi yang Profesor sampaikan bahwasannya ke depan itu akan ditambahkan dengan geotagging di setiap pendataan sektoral, kami sudah melaksanakannya. Mendahului ya. Artinya ketika kita COVID kemarin, alhamdulillah ya, kita melakukan pendataan bantuan sosial, semua ASN kita turun, terus juga UMKM, dan itu langsung memang menggunakan atau memanfaatkan geotagging tadi. Jadi yang seperti ini kan kita bisa juga sampaikan ya kepada rekan-rekan khususnya mungkin surveyor ya yang sudah di-hire oleh pemerintah daerah untuk melakukan survei sektoral tadi. Siap, mau menambahkan Pak Aristanta? Ya, mohon izin dulu. Mangga. Tadi menarik dan saya ingin menindaklanjuti yang disampaikan oleh Prof. Aris tadi, bahwa informasi geospasial usaha kita yang membutuhkan biaya yang besar ini jangan sampai hanya menjadi peta saja ya. Karena kalau tidak nanti GIS itu ya biasa ada sebuah anekdot yang menyebutkan bahwa GIS itu adalah the most expensive way to make a picture. Jadi cara yang paling mahal untuk membuat gambar itu dengan GIS. Jangan sampai hanya seperti itu. Tetapi justru kemampuan analitik dari GIS itu kemudian yang nanti dikembangkan. Tadi seperti sudah disampaikan, ada tentang buffering, kemudian ada berbagai model analitik yang kalau sekarang kita tren dengan istilah big data dan science data ya, atau data science. Nah, itu juga ke depan itu perlu dimulai dieksplorasi di Kota Tangerang. Kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh dari berbagai data yang sudah dikumpulkan. Misalnya tadi data mengenai bantuan sosial, data mengenai kemiskinan dan sebagainya. Itu kalau kemudian dihubungkan dengan data lain, misalnya infrastruktur, misalnya utilitas, akses ke air bersih dan sebagainya, itu bisa menjadi informasi yang jauh lebih berharga
1 ditambah 1 bukan 2, tetapi 1 ditambah 1 bisa menjadi 4 atau 5, karena informasi yang diperoleh itu bisa menjadi jauh lebih lengkap daripada ketika informasi tadi atau data tadi berdiri secara sendiri-sendiri. Ya, jadi kedepannya menurut saya dengan bekal yang sudah sangat baik yang dimiliki oleh Kota Tangerang, itu tantangannya adalah mengembangkan aplikasi yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh semua OPD secara terintegrasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas data spasial yang digunakan, termasuk tadi sistem geocoding, geotagging itu juga nanti dikembangkan pada tingkat akurasi yang lebih tinggi dengan peralatan yang lebih baik, sehingga kemudian kita bisa yakin dengan data yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana memanfaatkan lebih lanjut data yang diperoleh sehingga bisa memperoleh insight, memperoleh gambaran yang lebih lengkap, lebih utuh dan lebih dalam terhadap fenomena yang berasal dari data yang kita kumpulkan tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Aris, Ya, mangga. boleh. Ini tadi sudah bicara aplikasi, Bu Es juga sudah bilang Tangerang ini sudah banyak membuat aplikasi dan inovasi terkait pemanfaatan informasi geospasial yang luar biasa. Nah, tapi masalahnya kayaknya nggak semua orang tahu ini, Bu nih. Nah, jadi kayaknya apa yang dilakukan oleh teman-teman Tangerang sudah bagus, tapi kok diam-diam aja ya. Kapan sih mau dipamerkan? Nah, kebetulan tahun ini BIG ada ajang Bumandala Award. Jadi ini ajang sela ya Pak Heri ya. Jadi kalau tahun lalu teman-teman Tangerang sudah dapat Bumandala Award untuk kategori simpul jaringan, kinerja simpul jaringan. Nah, tahun ini tema dari Bumandala Award adalah inovasi pemanfaatan informasi geospasial. Jadi inovasi-inovasi yang memanfaatkan data dan informasi geospasial yang sudah ada di Kota Tangerang ini, ayo kita pamerkan, kita lombakan di level nasional. Karena kemarin ada 12 ya, 10. oh 10 nominator. aplikasi yang sudah bagus, sudah luar biasa. Dan ini izin lapor Prof, jadi nggak cuma dari OPD tapi BUMD bahkan sampai level kecamatan. Kecamatan. Ini luar biasa. Nah ini aplikasi Pak, jadi sudah. Nah itu mungkin yang perlu perlu dilombakan di level nasional. Nah untungnya di Bumandala untuk inovasi ini masing-masing daerah itu bisa mendaftarkan lebih dari satu. Jadi boleh lebih dari satu boleh nih, lebih Pak, dari satu. tahun ini. Nah Alhamdulillah. silakan nanti Kabar baik sahabat kabar dan baik sahabat ini. peta. Jadi nanti disilakan dipilih dari 10 tadi kira-kira 3 yang terbaik mana, itu yang nanti dilombakan di level nasional. Sekali lagi ini bukan piala atau pengakuan yang kita cari, Iya, tapi betul. di sini kita berbagi. Iya. Oh ternyata Tangerang bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah begitu juga nanti teman-teman Tangerang bisa melihat daerah lain, misalnya di Bontang atau di Kuburaya, loh mereka jauh dari kita kok mereka bisa melakukan inovasi seperti ini, jadi bisa saling belajar. Nah itu mungkin sedikit tambahan penyemangat. Jadi apa sudah dilakukan oleh teman-teman di Kota Tangerang, baik dari dinas, dari BUMD, bahkan dari level kecamatan, ayo kita pamerkan, kita show off ke tingkat nasional. Mungkin itu tambahannya. Ya, terima kasih Pak Aris. Mungkin ini informasi yang sangat-sangat terbaru ya untuk kita semua di Tangerang. Jadi apa yang sudah kita lakukan tentu saja bisa difasilitasi oleh BIG dalam rangka tadi Bumandala Award untuk inovasi daerah ya. Siap. Jadi untuk penyemangat bagi sahabat data sahabat peta di seluruh 40 OPD dan juga 3 BUMT tadi ada sedikit bocoran. Sebenarnya sih bukan masalah penganugerahannya atau pialanya ya Pak, tetapi lebih condong pada memotivasi kami dari OPD maupun dari BUMD untuk melayani masyarakat. Itu seperti itu. Namun itu kalau ada pialanya akan lebih semangat lagi ini Pak. Itu seperti itu. Tadi yang Pak Aris sudah sampaikan ke Pak Kepala bahwasanya mohon izin Pak ke dalam rangka HUT Kota Tangerang yang ke-30 kami mencoba untuk memberikan motivasi kepada OPD dan BUMD untuk melakukan berlomba-lomba membuat sebuah inovasi
yang berbasis geospasial tentunya untuk mereka sampaikan ke kami selaku wali data dan juga pembina data. Dan kemarin alhamdulillah Pak Heri Sutanta, Pak Aris Haryanto juga menjadi juri, menjadi saksi bahwasanya Kota Tangerang itu nggak hanya ngomong aja, tetapi ada buktinya. Ada camat yang menyampaikan inovasi-inovasi yang sudah dibangun beserta dengan data-data lengkapnya ya Pak ya. Kemudian juga ada BUMD tadi, nggak hanya OPD tapi BUMD juga, tentunya itu belum maksimal dan perlu kita tingkatkan lagi, kurang lebih seperti itu Prof. Nah, sahabat data, sahabat peta, tadi ada bocoran bisa lebih dari satu, jadi sahabat data, sahabat peta bisa semakin untuk bergairah lagi ya Bu, untuk mengembangkan kembali aplikasi atau inovasi-inovasi yang dimiliki masing-masing OPD dan BUMD. Ya, apalagi mungkin dengan simpul jaringannya dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang tidak kenal lelah untuk terus mengenalkan informasi geospasial dan juga terus mensosialisasikan ya terkait inovasi-inovasi terbaru khususnya dengan informasi geospasial ini. Nah, mungkin Pak Aris, Pak Profesor dan juga Pak Hari, kalau kami di Tangerang kita akan menunggu undangannya nih untuk bisa memperlihatkan juga kepada rekan-rekan, kepada rekan-rekan mungkin di seluruh Indonesia untuk sharing ya terkait dengan inovasi daerah informasi geospasial ini. Baik Bu, tadi sesuai dengan tema HUT Kota Tangerang yang ke-30, kolaborasi membangun kota. Itu tema kami Pak, mungkin ada closing statement dari Pak Profesor Aris Marfai dan juga dari Pak Aris Haryanto dan juga Pak Heri Sutanta. Mangga Bapak. Ya, terima kasih. Tentu yang ingin saya sampaikan pertama adalah selamat ulang tahun untuk Kota Tangerang yang ke-30, dan di dalam tahun ke-30 ini mempunyai tema kolaborasi membangun kota. Maknanya adalah kolaborasi data spasial dan non-spasial, kolaborasi antar OPD, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, dan di situ ada basis pemanfaatan informasi geospasial. Sekali lagi selamat untuk Kota Tangerang. Terima kasih Prof. Mangga dilanjut Pak Heri Sutanta. Oh Mangga, ya, Pak. baik, terima kasih. Selamat ulang tahun kepada Kota Tangerang ya, selamat yang ulang tahun yang ke-30 ya. Semoga dengan kolaborasi yang dikerjakan, yang dirancang itu dapat berjalan dengan lancar, dan tentu saja bahwa peta itu bisa menjadi sarana kolaborasi yang bagus. Satu hal yang sangat layak untuk diapresiasi adalah bahwa di Tangerang ditemukan istilah sahabat data, sahabat peta. Itu adalah sebuah istilah yang sangat bagus, yang dengan data dan dengan peta itu bisa digunakan untuk berkolaborasi di dalam melaksanakan pembangunan, di dalam menyejahterakan masyarakat, dan di dalam meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Kota Tangerang. Selamat ulang tahun. Terima kasih Pak Aris. Mangga. Ya, selamat ulang tahun untuk Kota Tangerang yang ke-30. Semoga dengan semangat kolaborasi membangun negeri ini menjadi salah satu semangat utama bagaimana nanti terus meningkatkan kolaborasi antar dinas, antar pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga masyarakat. Insya Allah di usia yang sudah ketiga dekade ini apa sudah dilakukan oleh teman-teman Kota Tangerang sudah on the right track, tinggal terus maju pantang mundur insya Allah. Maju pantang mundur, siap. Terima kasih Pak Aris, Bu Is. Jadi kayaknya kesempatan kali ini kita harus berpisah nih dengan sahabat data, sahabat peta. Mungkin kita akan bertemu lagi di next episode. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber lagi yang lebih inspiratif gitu ya Bapak. Terima kasih kami sampaikan atas waktunya Prof, atas waktunya Pak Heri Sutanta dan juga Pak Aris Haryanto. Ya. Terima kasih Pak Profesor Aris, Pak Hari dan Pak Aris Sutanta ya. Semoga BIG sukses selalu dalam pengembangan informasi geospasial di Indonesia. Baik sahabat data, sahabat peta, akhirnya kami selaku pemandu acara Ivi Nur Mukhlisotin dan juga
Bu Es Nurlaila. Dalam kesempatan hari ini kami pamit undur diri. Apabila di tengah bincang asik kita saat ini ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.